lagi di podcast Bincang-Bincang Malam. Di sini dengan saya Adele Putri, dan saya ingin memperkenalkan narasumber kami kali ini yang sekaligus menjadi anggota kelompok kami, yaitu Albert. Albert bekerja di PT J-Expo, dan kami kebetulan memilih PT J-Expo karena PT J-Expo merupakan perusahaan besar yang bersifat universal, yang di dalamnya terdiri banyak orang dari berbagai ras, suku, dan agama. Mengapa kami memilih PT tersebut? Karena PT tersebut kami melihat adanya tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena di dalamnya banyak beragam orang yang berbeda-beda dari latar belakang ras, suku, dan agama. Halo semuanya. Halo. Hai. Balik lagi di podcast kita, yaitu podcast Bincang-Bincang Malam. Kenapa namanya Bincang-Bincang Malam? Karena emang situasinya sekarang jam menunjukkan jam berapa nih guys? 11 malam. Wow. Oke. Jadi sebelum lanjut ke part selanjutnya, aku mau kenalin anggota kelompok kami. Yang pertama ada yang sekaligus jadi narasumber, yaitu Albert. Hai Albert. Halo. Hai Albert. Hai. Selanjutnya ada Diva. Hai Diva. Hai. Selanjutnya ada Abel. Hai. Yang terakhir ada Wulan. Oke, jadi kelompok kami di sini memutuskan untuk memilih industri PT J-Expo. Kebetulan Albert bekerja di sana dan sekaligus menjadi narasumber. Selanjutnya aku akan berikan ke Naila Abelika buat mengajukan pertanyaan pertama untuk Albert. Silakan Naila Abelika. Makasih Adel. Aku mau tes dulu di sana jelaskan bener ya. Aku mau nanya nih Bert, kalau misalnya di perusahaan kamu ya, itu gimana sih bisa nerapin nilai-nilai ketuhanan dalam relasi atau lingkungan ya di kantor kamu, kayak tapi secara lintas agama sih menurut aku gitu, antar karyawan itu gimana penerapannya? Oke, thank you banget buat pertanyaan. Ini serius banget ya, ternyata pertanyaannya apa dalam. Terus kalau dalam perusahaan aku, di mana yang emang di mana aku bekerja itu, apalagi yang bergerak dalam industri MICE atau event ya, pastinya kan ada berbagai macam individu, baik itu ras apa, agamanya juga pasti berbeda, dengan kebudayaan adat istiadatnya juga berbeda ya kan. Nah dalam hal ini perusahaan tuh kasih apa aja yang ngebuat kita bisa jadi satu kesatuan gitu. Nah dari aku dalam hal ini perusahaan itu mengikapinya dengan mewajibkan adanya rasa toleransi nih dari diri sendiri, dan memang perusahaan juga kasih ruang dan waktu untuk para pekerjanya untuk ibadah, untuk melakukan hal-hal yang sendiri. Nah kita juga ditanamkan untuk punya rasa toleransi dan menghormati sesama, apalagi dalam industri MICE itu memang dari berbagai daerah itu jadi satu ya, orang-orang dari berbagai daerah itu jadi satu di satu tempat, dan kita kerja secara teamwork. Karena kalau misalnya kita bicara secara logika, nggak mungkin dong orang industri MICE, industri event itu bisa berjalan kalau misalnya kita terpecah belah seperti itu. Betul, benar sih ya. Tapi kalau misalnya memang kayak di kantor perusahaan itu emang banyak banget sih. Kalau misalnya kayak agama-agama nggak cuma satu ya. Ya berarti buat kamu baik sih, buat nyuruh maksudnya ibadah sesuai agamanya masing-masing itu. Iya benar banget. Ya, karena kita nggak bisa dong memandang satu lebih inferior atau yang satu lebih superior ya kan. Jadi harus sama-sama memikirkan bahwa kita itu setara gitu dan satu, supaya semuanya berjalan dengan baik. Pertanyaan kedua ke Diva. Hai Albert. Halo. Ada suaranya. Kedengaran nggak sih? Kedengaran kok. Beneran. Aman. Kedengaran.
Albert. Jadi ini aku mau nanya nih sama kamu. Kan kamu kerja di PT GXO ya tadi. Terus kalau dari PT-PT yang lain itu kan pasti beberapa PT itu kan beda-beda harapannya. Jadi kalau misalkan di PT kamu itu yang kamu kerja saat ini tuh penerapan nilai dan persatuan Indonesia dalam relasi lintas agama itu gimana? Atau kayak misalkan kayak lembaga perusahaan itu kan beda-beda nerapinnya. Jadi kalau nilai persatuan dalam relasi di kantor kamu itu gimana menurut kamu sebagai karyawan di sana? Oke. Kalau kita ngomongin soal ini ya, berarti kita ngomongin tentang sila ketiga nih, persatuan Indonesia ya. Nah, Benar. kalau dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang Indonesia yang sudah aku jelasin tadi di pertanyaan pertama, kan memang kita ada keberagaman ras, suku, dan agama. Dan itu kan mencakup persatuan Indonesia nih. Nah, bidang ini itu kepanjangannya apa sih? Ada meeting, incentive, convention, dan exhibition. Pastinya yang tadi aku bilang ada orang dari berbagai daerah, ada ras yang berbeda, ada suku yang berbeda, ada budaya, ada istiadat yang berbeda. Secara dalam perusahaan ini pun setiap individunya juga beragam. Bukan kita ada orang-orangnya bukan hanya satu ya, bukan hanya, dan pemikirannya juga pasti berbeda-beda gitu ya. Karena memang datangnya dari daerah-daerah yang berbeda seperti itu kan. Sama seperti semboyan kita nih, kalau misalnya kita ngomongin persatuan Indonesia, kita Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu, gitu dong. Terus perusahaan aku ini kalau untuk soal persatuan dan kesatuan menerapkan hal yang sama seperti Bhinneka Tunggal Ika, which is setiap karyawannya itu dibekali dengan wawasan mengenai hal-hal seperti ini. Harus adanya toleransi, saling menghormati, terus bisa teamwork juga supaya benar-benar bisa menjadi satu kesatuan yang bagus dan bisa menjalankan pekerjaannya itu dengan baik seperti itu. Nah, setelah itu, setelah semuanya berjalan dengan baik, baru tercipta dong yang namanya lingkungan kerja yang kondusif gitu. Enak sih ya kalau misalkan jadi kayak perusahaannya itu ngedukung. Iya, jadi kerja juga lebih kondusif, lebih akur satu sama lain, kita jadi teman juga, jadi nyaman lah kita kerjanya. Betul Bang. Tadi kan kita udah ngasih pertanyaan, siapa tahu ada yang mau ditanya lagi kan, mumpung Ya, ada narasi. insight yang mau ditanyain lagi sih. Boleh banget. Oke, Aku juga mau tanya tapi bentar, masih mikir dulu. oke. Bentar, aku ada pertanyaan sih. Aku ada mau nanya sih, cuma kayaknya agak kurang melenceng, cuma tetap nyambung sih sama ya topik yang kita bahas. Jadi tuh kalau di kantor biasa kan ada senioritas. Nah, itu aku mau nanya, kalau misalnya di Pancasila kan maksudnya kita setara, cuma di Indonesia balik lagi kita negara yang menjunjung tinggi kesopanan, kayak kita ramah tamah segala macam gitu. Jadi walaupun nama yang tua, kita tetap harus hormat gitu. Cuma di kantor banyak yang menyalahgunakan itu, kayak jadi senioritas. Itu gimana kalau di kantor kalian ada senioritas atau enggak sih? Yang mau jawab? Siapa yang mau jawab duluan? Bebas. Boleh lah, salah satu siapa atau mau langsungnya yang jawab. Apa tuh Ayo pertanyaannya, Mbak? gantiin. Kalau di kantor aku sih ada yang emang udah lama gitu ya. Sebenarnya sih ya perbedaan senioritas sama yang baru-baru itu ya karena dari kita sendiri masing-masing, jadi kayak tahu diri loh, oh iya dia orang lama gitu.
Sedangkan kan aku ini kan orang baru gitu, jadi ya kayak lebih ngejaga, maksudnya lebih sopan aja gitu, maksudnya tahu diri lah. Iya. Aku gitu kan, jadi ya gimana baiknya bersikap udah kerja udah lama di sana gitu kan, jadi ya Iya. Jadi kita tuh tetap hormat ke dia, cuma kadang dia juga semena-mena jadi sama kita gitu. Nah, Oke, makanya lanjut. ada hal itu, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan ya setiap orang. Iya. Tapi kalau di kantorku nih ya, kalau soal agama itu sih nggak terlalu nggak terlalu dipandang banget sih kalau di kantorku, kayak senioritas gitu ya. Ya tadi sih ya. Kalau di kantorku lebih ya udah gitu, kayak agamanya apa. Maka kayak nggak terlalu, orang-orang juga nggak terlalu peduli sih kalau misal soal agama. Jadi nggak terlalu menunjukkan. Jadi kita juga sometimes nggak tahu agama mereka tuh apa gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Karena pasti juga Privasi masing-masing juga ya. Privacy ya, mungkin kalau keyakinan atau agama itu lebih ke private. tuh kayak gitu sih. Kalau aku sih kenapa aku kepikiran untuk nanya ini, karena emang di kantorku tuh kayak berasa banget senioritasnya, kayak mereka orang lama, terus mereka juga dapat perlakuan yang beda gitu dari bos. Namanya aku yang baru, misalnya aku kan baru kayak kurang lebih 3 tahun, mereka sedangkan udah 10 tahunan, 12 tahunan. Nah itu mereka dapat perlakuan yang beda, kayak lebih disayang mungkin. Kalau kita kan lebih yang kayak disuruh-suruh, lebih harus hormat segala macam. Benar. Jadinya sila kelima tidak tertanamkan. Ya, Betul. Nggak kerasa kita sudah di penghujung podcast ya teman-teman. Jadi saya udahin aja podcastnya, dan itulah podcast yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang mendengarkan podcast kami. Semoga podcast yang dapat kami sampaikan ini membawa informasi serta wawasan kepada kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah gitu ya. Dah. Tepuk tangan. Dalam podcast tersebut dapat kita lihat Abel adalah seseorang yang bekerja dalam industri mais yang menekankan nilai toleransi dan keberagaman individu, termasuk dalam hal kepercayaan dan budaya. Mereka memastikan adanya akses yang adil untuk ibadah dan memberikan pembekalan tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis tanpa memandang sebuah perbedaan. Dengan demikian, lingkungan kerja yang damai dan inklusif dapat tercipta tanpa memandang suatu perbedaan, sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh oleh Indonesia.